Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara di dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemuritan Gospel Center Church, tentang Yohanes 11 dan 12. Saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasalnya yang ke-11 dan juga pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca keseluruhan terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Tetapi untuk menghemat waktu, saya mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini setelah saudara menyaksikan video ini. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, nah, saya jadi berpikir bahwa beberapa pertanyaan ingin saya ajukan ketika saya membaca Yohanes pasal 11. Misalnya seperti, apakah mengikut Tuhan itu berarti segala sesuatu berjalan dengan baik? Ataukah apakah mengikut Tuhan itu berarti menyerahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam kedaulatan Tuhan? Terlihat dengan sangat jelas bahwa di dalam kisah Lazarus, kalau saudara pernah membaca Yohanes pasal 11, maka saudara akan tahu kisah ini. Terlihat dengan sangat jelas bahwa Lazarus akan mati. Dan Yesus itu mengetahui bahwa Lazarus itu akan mati. Tetapi Yesus tidak langsung mendatangi Lazarus. Nah, dalam pikiran kita sebagai manusia, kalau Yesus langsung mendatangi Lazarus, maka Lazarus tidak akan mati, tetapi akan tetap hidup sehingga tidak perlu ada kesedihan, tidak perlu ada ratap tangis. Tetapi yang terjadi malah berbeda. Lazarus mati dan Yesus datang kepada Lazarus setelah dia sudah mati. Bahkan sudah mati 4 hari. Mati 4 hari itu menunjukkan bahwa mayat itu sudah betul-betul mati dan sudah berbau busuk, seluruh organnya sudah rusak dan tidak mungkin bisa pulih kembali. Sangat berbeda dengan orang yang hari itu juga dia mati dan menggunakan alat seperti membangkitkan jantung sehingga tiba-tiba orang itu hidup. Tidak jarang kita menemui kisah-kisah seperti itu. Nah, tetapi ini Lazarus sudah 4 hari dia mati dan kita tahu dia sudah busuk. Semua orang sudah bersedih dan di tengah-tengah kesedihan itu kita tahu Yesus sampai ke tempat di mana Lazarus mati. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam kisah itu, di mana Yesus berhasil membangkitkan Lazarus dan kesedihan pun berubah menjadi sukacita. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa maksud dari kisah ini? Apa maksud dari kisah yang ditunjukkan di dalam teks ini? Apa arti dari kisah ini? Kita mungkin mempertanyakan itu. Bagi orang-orang yang berpikir negatif, mungkin akan berpikir, apakah Yesus sedang mau pamer kuasa? Apakah Yesus sedang ingin menunjukkan kuasanya bahwa dia adalah Tuhan sehingga dia sanggup untuk melakukan semua hal itu? Tetapi bagi orang-orang yang berpikir positif, apakah Yesus ingin menunjukkan bahwa kehendak Allah tidak selalu sesuatu yang kelihatannya manis? Apakah kehendak Allah itu sesuatu yang melampaui rasio kita, sesuatu yang seringkali kita tidak bisa paham, tetapi itu adalah kehendak Allah. Nah, kita tahu kalau kita mempelajari sejarah, kalau kita mempelajari tentang tata letak kota, Yesus satu berada pada posisi di mana ketika dia datang pun langsung kepada Lazarus setelah dia mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Lazarus tetap sudah akan mati. Mungkin dia akan mati 1-2 hari. Nah, tetapi kenapa Yesus pelan-pelan ke sana dan akhirnya Lazarus mati selama 4 hari? Mungkin kita mempertanyakan tentang hal itu. Nah, tetapi dengan sangat jelas, kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus ingin menunjukkan mujizatnya. Karena Yesus ingin menunjukkan mujizatnya. Mungkin kita bertanya, apa perbedaan mujizat Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh Elia, Elisa, dan beberapa tokoh Alkitab, di mana mereka pun membangkitkan orang mati? Apakah melakukan mujizat itu berarti Yesus adalah Allah? Bukankah tokoh-tokoh Alkitab lain itu juga melakukan mujizat? Memang betul, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang melakukan tindakan ajaib ini. Tetapi kita melihat tindakan ajaib ini betul-betul berbeda ketika Yesus yang melakukannya. Kenapa saya mengatakan berbeda? Adalah karena
Lazarus telah mati 4 hari. Ini berbeda dengan mujizat-mujizat yang di mana orang itu baru saja mati. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa orang yang sudah mati 4 hari, yang sebenarnya sudah tidak memiliki sebuah pengharapan untuk hidup, itu bisa hidup karena kuasa Allah yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, kita melihat dengan sangat jelas di sini bahwa kisah ini menunjukkan tentang keilahian Yesus. Selain kita melihat bahwa kisah ini menunjukkan bahwa kehendak Allah tidak bisa kita pahami, tetapi kisah ini juga menunjukkan kepada kita tentang keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kalau kita melihat pada Yohanes pasal yang ke-12, saya mengajak kita untuk membaca Yohanes pasalnya yang ke-12 secara singkat saja kepada bagian-bagian tertentu yang akan saya bacakan berikut ini. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dalam teks ini, Tuhan terkesan ingin menyampaikan yang terpenting adalah kehendak Tuhan. Mati pun menjadi baik jika itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak selalu merupakan hal yang positif. Penderitaan, hal-hal yang tidak enak yang kita alami, itu bisa jadi adalah kehendak Tuhan. Tetapi hal yang kelihatannya buruk itu seringkali juga mendatangkan sesuatu yang tidak kita pahami, sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki hati yang senantiasa rindu untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan partisipasi apa yang bisa kita berikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya teringat kepada kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Kita tahu kisah itu kisah yang sulit kita pahami. Kenapa? Karena Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Itu adalah sebuah tindakan pembunuhan. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa kita pahami, tetapi kita tahu dari kisah itu Allah ingin melihat iman daripada Abraham. Allah ingin melihat bahwa iman Abraham adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada apa yang dia miliki. Dia mencintai Allah lebih daripada apapun. Nah, kita melihat dengan sangat jelas bahwa seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan di dalam setiap kehendaknya. Oleh karena itu, melalui pembahasan Yohanes pasal 11 dan Yohanes pasal 12 secara singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah nilai kepada saudara bahwa Tuhan seringkali itu melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, tetapi apa yang menjadi kehendaknya itu adalah yang terbaik, dan semuanya itu selalu mendatangkan kemuliaan hanya bagi Yesus, karena hanya Yesuslah Allah. Amin.